Apabila kalian terlambat, itu untuk pengambilan serta pengecekan sampah hanya bisa dilakukan berikutnya. Paham ya? Halo sahabat bayangan semuanya, selamat datang di channel kami, yang tentunya tetap menyajikan petualangan alam, misteri, sejarah, mitos dan legenda. Sahabat bayangan semuanya, ini adalah perjuangan kami yang berencana untuk menapakkan jejak di puncak Gunung Merbabu. Jalur yang kami pilih adalah via Swanting, yang mana jalur Swanting dianggap sebagai jalur yang paling berat daripada jalur yang lainnya. Dikenal sebagai jalur terjal tanpa bonus dengan kemiringan 60 derajat, membuat jalur ini tak cocok bagi para pendaki pemula. Gunung Merbabu, yang memiliki ketinggian 3.145 meter di atas permukaan laut terletak di 3 kabupaten di Jawa Tengah, yakni Magelang, Boyolali dan Semarang. Gunung Merbabu dikenal melalui naskah-naskah pra-Islam sebagai Gunung Damalung atau Gunung Pamrihan. Di lerengnya terdapat pertapaan terkenal yang pernah dikunjungi Bujangga Manik pada abad ke-15. Menurut etimologi, gunung ini gabungan dari kata merupakan yang artinya gunung dan abu yang artinya abu. Akan tetapi nama ini baru muncul pada catatan-catatan Belanda. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1560, 1570 dan 1797. Untuk mencapai puncaknya, para pendaki bisa melalui 5 jalur pendakian Gunung Merbabu, yakni jalur pendakian Selo, Boyolali, jalur Swanting, Magelang, jalur Wekas, Magelang, jalur Cuntel, Semarang dan jalur Tegelan, Semarang. Masing-masing jalur memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, dan bagi pendaki pemula biasanya memilih melalui jalur Selo. Namun kali ini kami bersama tim memilih jalur Swanting. Di jalur pendakian via Swanting ini setelah base camp nantinya akan melewati pintu hutan, pos 1 Lembah Lempong, pos 2 Bendera, pos air, pos 3 Dampo Awang, puncak Swanting dan terakhir puncak Triangulasi. Jadi selain persiapan fisik, mental pun harus dipersiapkan dengan baik untuk melalui jalur ini. Dari sisi spiritual, jalur Swanting ini seringkali digunakan ritual oleh orang-orang yang mempunyai hajat tertentu, terutama pesugihan. Ritual ini dipandu oleh juru kunci dengan biaya ratusan ribu rupiah. Selain menggunakan kembang 7 rupa dan ubur rampe, ritual ini juga mengharuskan pelakunya untuk meninggalkan celana dalam di area tersebut. Selain perbuatan syirik, ritual ini juga meninggalkan sampah celana dalam dan lainnya, sehingga akan mengotori area dan berpotensi menyumbat jalan air serta menularkan penyakit. Entah apa yang ada di benak para pelaku ritual pencari pesugihan tersebut. Mereka rela menggadaikan diri dan keimanan demi menghamba kepada iblis agar mendapatkan kekayaan secara instan. Padahal pada dasarnya mereka tahu resiko dan konsekuensi yang harus diterima di akhir kesepakatan yang mereka lakukan dengan iblis penyesat. Sahabat bayangan semuanya, untuk pendakian kali ini, kami mengalami kendala yang luar biasa sejak awal pendakian. Termasuk badai yang menerpa kami tiada henti hingga pos 2 Bendera. Pada akhirnya kami harus menghentikan pendakian dan memutuskan untuk turun karena salah satu teman kami mengalami hipotermia. Sambil menunggu tim evakuasi datang, kami bertahan di pos 2 sembari melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan teman kami. Setelah tim evakuasi datang, kami pun segera turun menuju base camp. Sahabat bayangan semuanya, meskipun hanya sampai di pos 2, kami tak pernah merasa gagal, karena salah satu tujuan kami adalah pulang bersama tim dengan kondisi utuh dan selamat. Puncak hanyalah bonus bagi kami. Dan suatu hari nanti, kami akan mencoba kembali. Terima kasih telah mengikuti video kami, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa.